Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan segala nikmat dan rahmatnya kepada kita sekalian, sehingga kita dapat berkumpul kembali di tempat ini dalam rangka melanjutkan kajian kita membahas firman Allah dalam Al-Quran. Mudah-mudahan dapat kita jadikan petunjuk dalam keseharian kita. Selanjutnya salawat dan salam tercurah kepada junjungan Nabi Allah Muhammad SAW. Semoga kita dapat menjadi pengikutnya di dunia ini dan mendapatkan syafaatnya di akhirat nanti, insyaallah, amin. Kita lanjutkan kajian kita tentang Ibrahim, ya, Mas Ibrahim, untuk menentukan titik-titik perjalanan yang ada pada diri kita. Itu kita masuki dulu cerita tentang Zulkarnain, ya. Sempat kita buka beberapa ayat sebelumnya bahwa Zulkarnain itu sudah, ya, dia sudah berjalan ke sebelah barat. Ke sebelah barat maksudnya ke tempat terbenamnya matahari, ya. Jadi untuk lebih jelasnya saya tunjuk dulu tempat terbitnya matahari adalah di bagian atas tempat terbitnya matahari atau sumbernya cahaya. Kemudian tempat tenggelamnya atau terbenamnya matahari di sebelah barat, ya. Jadi kalau ada kata timur dan barat dalam Al-Quran, langsung mengarah kepada diri kita. Bagian timur adalah bagian tempat terbitnya matahari, bagian barat tempat terbenamnya. Matahari terbenam di dalam laut berlumpur hitam, ya. Kita lihat cerita Adam. Nabi Adam diciptakan dari tanah liat yang berasal dari lumpur hitam. Nabi Adam tercipta dari sini, ya, dari sini. Jadi apa yang dimaksud dengan mencipta, supaya jelas apa yang dimaksud dengan mencipta, ya, mencipta itu artinya merubah yang gaib menjadi nyata. Nabi Adam secara gaib sudah ada, ya, sudah ada gaibnya. Pada waktu itu dia melakukan perjanjian juga dengan Muhammad, ya, bersama dengan nabi-nabi yang lain, mengambil kesaksian, mengambil janji bahwa apabila Muhammad datang, ya, apabila Muhammad datang, mereka akan beriman kepada Muhammad dan mereka akan menolong Muhammad. Itu janji para nabi sebelum diturunkan ke dunia. Jadi mereka sudah ada sebelum diciptakan. Kemudian ketika ada mau diturunkan ke dunia atau mau dicipta, maka berperanglah ini, ya. Dia tercipta dari tanah liat yang berasal dari lumpur hitam. Kenapa dikiaskan lumpur hitam? Ya, ternyata lumpur hitam itu banyak terdapat di situ sari-sari makanan. Sari-sari makanan ini akan menjadi saripati dari tanah yang tersimpan di dalam ovum dan sel sperma. Kemudian dari kedua unsur ini menyatu antara sel sperma dengan ovum, terbentuklah tubuh ini. Jadi nilai manusia bukan di tubuh ini, ya, nilai manusia bukan di sini. Nilai manusianya adalah dia yang berjanji kepada Tuhan. Itu gaibnya berjanji. Setelah wadahnya tersedia, tersiap, tentu yang namanya materi terikat hukum ruang dan waktu, ya. Dia melalui proses panjang menurut ukuran waktu. Di gaib tidak ada ukuran waktu. Nah, nanti sudah lengkap kejadiannya, ya, lengkap kejadiannya baru Adam diturunkan ke
ke dunia. Makna Adam diturunkan ke dunia adalah Adam memasuki wilayah ini, Adam memasuki tubuhnya, itu dimasukkan turun ke dunia. Dengan aturan-aturan, Adam itu dilarang mendekati pohon, ya. Ketika berada di surga dia masih gaib, dilarang mendekati pohon itu. Kapan dia mendekati pohon, kamu akan zalim, kamu akan termasuk orang-orang yang zalim. Perhatikan kejadian manusia. Ketika manusia dari surga disempurnakan kejadiannya, sebelum masuk ke dalam tubuh diserah, terima amanah, ditawarkan dulu amanah. Lalu dia terima amanah. Begitu terima amanah, dia termasuk orang zalim. Jadi peristiwa Adam mendekati pohon sama dengan peristiwa jiwa kita mau dimasukkan ke dalam tubuh. Ketika masuk ke dalam tubuh, zalim dan bodoh. Ketika Adam mendekati pohon, ya akan dikeluarkan keluar dari surga dan terlahir sebagai manusia. Zalim dan bodoh sama ya. Jadi peristiwa Adam dalam kejadian Al-Quran menceritakan tentang perjalanan diri kita dari alam gaib sampai terlahir seperti ini. Makanya dalam surat An-Nisa ayat 1 yang sering kita bahas kemarin, ketika aku ada, segala sesuatu yang lain belum ada. Ketika akunya masing-masing ini, kesadaran masing-masing, ketika itu ada, yang lain belum ada. Seandainya pada waktu itu kita sadari bahwa inilah aku mengatakan, akulah manusia pertama. Tidak ada yang lain. Makanya aku ini dicerita melalui kisah Adam. Dia diajari dulu nama-nama segala sesuatu dalam terjemahannya itu ya. Itu saya ralat. Jangan ditambah segala sesuatu. Wa 'allama Adama akullaha asma akullaha. Dan Allah mengajarkan nama-nama asma segala semuanya. Asma akullaha. Asma ini adalah asmanya Allah, di mana malaikat tidak mampu menyebut ini. Jadi Adam itu mendapat pengetahuan langsung dari Allah tentang asma ini. Dia tidak diajari oleh malaikat. Karena apa? Karena malaikat juga tidak tahu sebut, apalagi mau ajari Adam. Lalu Allah ajarkan langsung kan kepada Adam. Jadi Adam menerima pengetahuan langsung berupa asma dari Allah. Nanti asma ini akan dibawa turun ke dunia sebagai khalifah. Jadi tugas Adam sebagai khalifah untuk menyatakan asma ini yang 99. Jadi ini terbentuk melalui ya sudah dihapus ya. Semuanya tanda tangan sudah di ya, inilah yang disebut dengan keluarga Ibrahim. Harus ada Ibrahimnya. Ibrahim itu power tauhid yang menjadikan ini tegak lurus ya. Powernya, kekuatannya. Kemudian ini yang menampung sperma yang dikiaskan dengan Ishak. Kemudian ini alatnya dikiaskan dengan Ismail. Diceritakan melalui peristiwa Ismail ya. Bukan ini sebenarnya yang saya mau bilang, bukan ini yang Ismail, bukan. Peristiwa Ismail di sana menjelaskan tentang ini. Jadi kalau saya sebut ini Ismail, paham nih ya. Paham maksudnya. Oh ini Ismail, oh paham maksudnya itu. Bukan Ismailnya Ibrahim di sana, bukan. Ismail yang dicerita melalui kisah Ibrahim yang ada di sana menunjukkan ini pada diri kita. Kenapa ini penting? Karena ini yang membuat ini. Jadi ini kita mesti mengerti dari mana asalnya ini, bagaimana caranya dikembalikan. Ya. Mesti ditahu ini, mesti ditahu semua. Jadi ini yang disebut dengan keluarga Ibrahim. Sehingga dikatakan Ibrahim itu bapaknya segala bangsa. Bapak segala bangsa. Dari keturunan ini ya muncullah itu yang namanya milah, agama nenek moyang. Fattabi'u millata Ibrahim, ikuti agama nenek moyangmu Ibrahim. Ya, bukan din ya. Kalau din dari Allah namanya Islam. Kalau ini dari orang tua namanya milah. Dari milah dan din menyatu, akhirnya terlahirlah manusia seperti kita sekarang. Penyatuan antara agama dari Allah dan
agama dari orang tua kita. Baik, itu tadi mengenai sekilas penciptaan Adam. Kita lanjutkan dulu cerita tentang Zulkarnain. Surat 18, kita ulang baca mungkin. Surat 18 ayat 83 sampai 93. Surat 18 ayat 83 sampai 93 kita baca pelan-pelan. Mereka akan bertanya kepadamu Muhammad tentang Zulkarnain. Katakanlah, aku akan bacakan kepadamu cerita tentangnya. Sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepadanya di muka bumi, dan kami telah memberikan kepadanya jalan untuk mencapai segala sesuatu. Perhatikan, Tuhan memberikan kepada Zulkarnain jalan untuk mencapai segala sesuatu. Jadi untuk mempermudah memaknai nabi-nabi ini, saya sebutkan dulu bahwa setiap nabi yang dicerita melalui peristiwa itu, nabi itu mewakili aku. Ya, perhatikan, nabinya mewakili aku. Ya, karena kalau kita lihat lagi, kita ulang lagi janji para nabi untuk menjadi penolongnya Muhammad. Ya, penolongnya Muhammad itu sama dengan mereka menolong aku. Jadi mereka bekerja untuk menolong aku atau untuk menjelaskan tentang aku, siapa aku. Jadi kalau dikatakan Zulkarnain diberi kemampuan untuk berjalan di muka bumi, maksudnya itu adalah aku dikasih kemampuan, diberi kemampuan untuk berjalan di sini. Oke, lanjut. Maka dia pun menempuh suatu jalan, hingga apabila dia telah sampai ke tempat terbenam matahari, dia melihat matahari terbenam di dalam laut yang berlumpur hitam. Dan dia mendapati di situ segolongan umat. Kami berkata, hai Zulkarnain, kamu boleh menyiksa atau boleh berbuat kebaikan terhadap mereka. Kata Zulkarnain, adapun orang yang aniaya, maka kami kelak akan mengasapnya. Kemudian dia kembalikan kepada Tuhannya, lalu Tuhan mengasapnya dengan asap yang tidak ada taranya. Adapun orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka baginya pahala yang terbaik sebagai balasan, dan akan kami titahkan kepadanya perintah yang mudah dan perintah-perintah kami. Ya, saya ulang. Ayat berapa tadi yang terakhir dibaca? 88. Perhatikan, ketika dia sampai di sebelah barat, dia melihat suatu kaum yang sebelah barat, dia melihat matahari tenggelam dalam laut yang berlumpur hitam. Kemudian di situ dia menemukan suatu kaum. Kata Allah, wahai Zulkarnain, kamu boleh menyiksa dan kamu boleh artinya ketika dia sampai ke situ, ini diberi kebebasan bagi dia. Mau selamat atau tidak, terserah kita. Allah kasih kemampuan. Kalau mau berubah, Allah tidak akan berubah kecuali kau rubah diri. Barang siapa yang zalim tidak mau berubah, tetap tinggal di sini, dia akan, ya dibahasakan, Zulkarnain akan menyiksa orang itu. Padahal kalau kita kembali ke sini, sebenarnya kita menyiksa diri kita sendiri. Adapun orang-orang yang mau berubah, tinggalkan tempat itu. Ada jalan ditunjukkan. Tinggalkan tempat itu. Bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, tinggalkan tempat itu. Barang siapa yang melakukan itu, kata Allah, aku titahkan kepadanya, aku berikan kepadanya perintah-perintah yang mudah di antara perintah kami.
Jadi, orang yang bergerak begini tak, bergerak sedikit, mendapat perintah, dapat perintah yang mudah untuk dipahami. Bukan lagi sulit. Ini maksudnya Tuhan apa ini? Maksudnya Tuhan, itu sulit. Tapi kalau bilang Tuhan, ke sini kok, dia langsung mengerti. Oh, ini gampang. Asal keluar dari itu, keluar dari kezaliman dan kebodohan. Tuhan punya perintah. Perintah itu gampang kita pahami. Itu katakan, aku titahkan kepadanya perintah-perintah yang mudah di antara perintah-perintah kami. Jadi, kapan bergerak sedikit, bergerak sedikit, akan memahami firman Allah, akan memahami perintah Tuhan. Bergerak dari situ. Tentu ya kita ingat kemarin, tidak bisa bergerak kalau musyrik. Tidak bisa bergerak kalau istri Nabi Lut tertinggal di situ ya. Jadi bermula dari beristinja dulu ya. Keluar dulu itu yang disyaratkan kemarin, karena ya ini akan terjadi pergerakan melalui sholat ya, melalui sholat akan diajarkan setelah lengkap cerita nabi-nabi. Oke, jadi ingat, bergerak dari sini, Tuhan memberikan perintah yang mudah. Yang sudah menerima perintah dari Allah, inilah yang disebut dengan ulil amri. Ulil amri, ya, ulil amri, menerima informasi dari, dia menerima informasi atau perintah dari Tuhan. Jadi ulil amri ya, yang selama ini dikiaskan pemerintah setempat, sekarang ulil amri itu ada di dalam, ada perintah dari dalam. Yang pekat terhadap perintah ini disebut dia ulil amri. Ada itu nanti dalam praktek sholat kita terjadi, kemudian Allah tunjukkan sebuah perjalanan, ketika kita bergerak di situ langsung ada ke kiri, lihat itu ada di depan itu sebut informasi dari dia. Yang penting sadar, dari mana sadar didapat? Dari aplikasi sholat. Ini sering dimasukkan ke dalam, sering masuk ke atas, akhirnya sadarnya tinggi. Sadar yang tinggi inilah yang selalu dikatakan ingat kepada Allah. Ingat kepada Allah berarti sadar diri, kesadarannya tinggi. Jadi ketika mendapat informasi ini, dia dalam keadaan sadar karena sholatnya. Oke, jadi dia sudah ke sebelah barat. Lanjut. Kemudian dia menempuh jalan yang lain, hingga apabila dia telah sampai ke tempat terbit matahari sebelah timur, dia mendapati matahari itu menyinari segolongan umat yang kami tidak menjadikan bagi mereka sesuatu yang melindungi dari cahaya matahari itu. Ya. Ketika dia bergerak ke sebelah timur, ke tempat terbitnya matahari, di situ dia melihat suatu kaum yang disinari langsung, mendapat cahaya langsung dari matahari, hampir tidak ada penghalangnya, hampir ya, tanda kutip. Artinya dia mendapatkan cahaya langsung. Yang mendapatkan cahaya langsung inilah yang disebut dengan ilmu laduni. Sudah pernah dengar? Ilmu laduni itu bahasa artinya ilmu dari sisiku ya, ilmu dari sisiku langsung. Dengan catatan dia bergerak ke sebelah timur. Bagaimana caranya bergerak ke sebelah timur? Ada tekniknya yang akan diajarkan, mulai dari istinja. Dan bisa bergerak ini kalau dari istinja, dibersihkan memang. Kemudian tadi ya dengan teknik Nabi Lut bergerak dari sini ke Ka'bah, dilanjutkan oleh teknik Ibrahim, nanti dilanjutkan oleh teknik Nabi Daud dengan Sulaiman, akan dilanjutkan lagi oleh Isa ya, Zakaria, Yahya, Isa, dilanjutkan oleh tekniknya Yusuf ya, sampai masuk ke dalam kapalnya Nabi Nuh ini, kapal Nabi Nuh. Jadi nabi-nabi akan mengajarkan caranya bergerak ini. Kenapa nabi-nabi yang ajarkan? Karena mereka penolongnya Muhammad. Begitu datang Muhammad, dia kerjakan langsung terjadilah peristiwa Isra dan Mi'raj. Itu gambaran saja, karena kebetulan ada lagi yang baru ya. Dengar begini dulu ya. Dengar lagi. Oke.
Dia ke sebelah timur mendapat cahaya langsung, jadi ada ilmu langsung dari Tuhan, ilmu laduni. Dengan catatan bergerak ke sebelah, bergerak lagi ke sebelah timur, ada cahaya langsung. Ya, cahaya langsung. Oke. Lanjut. Demikianlah, dan sesungguhnya ilmu kami meliputi segala apa yang Ya. ada padanya. Ilmu Allah meliputi segala apa yang ada padanya. Jadi sesudah cerita tentang cahaya matahari tadi, langsung dia katakan ilmu Allah meliputi, ya, kalau peristiwanya dia tenggelam ke dalam lautan cahaya. Ya, kalau lautan cahaya ini lautan cahaya sangat besar ini, tidak usah banyak-banyak, satu tetes saja, seujung rambut itu tak masuk ke situ, luar biasa itu ilmunya. Luar biasa itu. Lautan cahaya sangat luas, ilmu Allah besar. Dia kasih ke satu tetes, wah, bisa itu baca-baca Al-Quran sendiri. Masih ada tetesan yang lain, mungkin dengan membaca Al-Quran akan berbeda dengan apa yang saya pahami. Bisa saja, bisa. Tidak kaku ini pengetahuannya. Ilmu Allah luas, ya, luas. Silakan bergerak cari sendiri. Hanya disampaikan teknik-teknik untuk sampai ke sana. Setelah itu bergeraklah, apa yang terjadi terserah Anda. Besok-besok bisa gantian. Sekarang kisah cerita. Ceritakan Ashabul Kahfi itu 7 ya. Itu yang saya tunggu ya. Oke. Lanjut. Kemudian dia menempuh suatu jalan yang lain lagi, hingga apabila dia telah sampai di antara dua buah gunung. Ya, lihat perhatikan. Dari dia turun dulu ke barat. Ya, dia ke barat dulu, baru ke timur. Kemudian dia turun lagi di antara dua buah gunung sini. Ini bermakna gunung. Di antara dua buah gunung sini dia. Terus dia mendapati di hadapan kedua bukit itu suatu kaum yang hampir tidak mengerti pembicaraan. di sini orang-orangnya penggemar syariat, aturan-aturan. Orang-orang yang tidak mengerti pembicaraan. Diperintahkan begini, kerjakan juga begini. Urusan mau apa, serahkan kepada Tuhan. Tidak mengerti pembicaraan. Berada di antara dua buah gunung. Ya. Jadi dalam perjalanan kita nanti dari bawah ini kezaliman dan kebodohan, ketika kita sampai di sini dan berhenti, disitulah dikatakan golongan Yahudi. Ya, golongan Yahudi. Terkecuali mengikuti petunjuk Ibrahim, bertauhid yang lurus teruskan perjalananmu, jangan sampai di situ. Selamatkan diri dari sini. Mudah-mudahan tidak terhambat di atas. Kalau terhambat di atas ini, golongan Nasrani akan masuk ke dalam golongan Nasrani. Tapi golongan Nasrani itu orangnya lembut, bijaksana cara ngomongnya. Ya, dia hargai orang lain. Pokoknya dia sangat bersahabat kalau diajak cerita. Kalau ada kita punya keburukan banyak sekali, tapi ada satu kebaikan, dia hanya lihat satu kebaikan. Oh, ini baik sekali ini orang. Kenapa? Kebaikan yang dia cari. Beda dengan tadi Yahudi. Yahudi itu dari sekian banyak kebaikan, tapi ada satu celah, ini orang aneh ini. Itu Yahudi ya. Barang siapa yang meniru sifat Yahudi atau sifat Nasrani, maka dia akan masuk ke dalam golongan mereka. Apa maksudnya? Lihat di sini. Kalau kita suka mencari-cari aibnya orang di antara kebaikannya, kita termasuk orang Yahudi. Ya. Tidak usah periksa orang lain, periksa diri. Cari di mana lagi kesalahannya, di mana salahnya ini orang. Yahudi yang begitu. Kalau Nasrani, biar salah bagaimana orang, dia cari di mana lagi letak kebaikannya, di mana kebaikannya. Begitu diturunkan kebaikan, dia langsung, wah, ini pasti dari Allah ini. Saya beriman kepadanya. Dia gampang sekali kalau diajak beriman. Orang Nasrani. Tapi kalau orang Yahudi keras, pertentangannya dengan kita sangat keras. Kenapa? Tidak mengerti pembicaraan. Tidak bisa paham. Berada di antara dua buah, dikuasai oleh kesombongan. Apa itu kesombongan? Dia mau yang benar, yang lain salah semua.
Jadi kalau kita lihat berita, kalau sudah bergerak dari ketidaktahuan, pertama tidak tahu, terus belajar, tiba-tiba langsung, nah ini orang-orang tidak ada yang nggak tahu, ini saya mam yang tahu ya. Di sinilah kita sampai. Kalau kita sampai di situ diam-diam begitu saja, lanjutkan terus salatnya ya, jangan berhenti. Kita akan ditunjukkan oleh Allah di mana tempat-tempatnya orang yang tidak tahu pengetahuan ini. Dan sudah tidak tahu ini. Padahal informasi dari Tuhan bahwa kamu itu sekarang Yahudi ya, awas kalau tidak berlaku lurus ki. Untuk apa selalu dinilai orang ya? Lihat dulu diri kita, wah saya terganjal lagi di sini, ya mulai perbaiki lagi sholat, supaya dengan sholat itu bisa terangkat sampai di atas. Oke, jadi Zulkarnain ini namanya sebelah barat, ini sebelah timur, ini di antara dua buah gunung, Oke. Sudah cukup? Zulkarnain habis. Sekarang kembali ke peristiwa Ibrahim. Surat 2 ayat 258. Bagi Ibrahim ya. Apakah kamu tidak memperhatikan orang yang mendebat Ibrahim tentang Tuhannya, Allah? Karena Allah telah memberikan kepada orang itu pemerintahan kekuasaan. Ketika Ibrahim mengatakan, Tuhanku, Ialah yang menghidupkan dan mematikan. Orang itu berkata, saya dapat menghidupkan dan mematikan. Ibrahim berkata, sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah dia dari barat. Lalu terdiamlah orang-orang kafir itu, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Ya. Ibrahim didebat oleh Raja Namrud. Yang saya perlu kasih tahu sebelum kita berpikir kemana-mana, ya, Raja Namrud mewakili kekafiran diri kita. Ibrahim mewakili aku. Kesadaran yang ada dalam diri kita ya, diwakili oleh Ibrahim. Raja Namrud mewakili kekafiran ini. Kekafiran diri ya. Atau kalau saya bahasakan Raja Namrud mewakili tubuh. Bisa diterima kalau saya bilang begitu ya. Ibrahim mewakili aku yang masuk ke dalam tubuh. Terjadi debat. Apa kata Ibrahim? Tuhanku menghidupkan dan mematikan. Benar? Benar atau tidak? Benar. Ya, jangan ragu-ragu ya. Masa ragu sama Tuhan? Raja Namrud mengatakan, saya juga bisa menghidupkan dan mematikan. Benar atau tidak? Benar. Benar, itu mantap ya. Kenapa bisa? Tadi itu lihat ceritanya Zulkarnain ketika sampai di sini dikatakan kamu boleh menyiksa dan kamu boleh memberi ampunan. Artinya apa? Ketika kamu sampai ke sini, hidup dan matimu terserah kau. Jadi Raja Namrud bisa menghidupkan dan bisa mematikan. Siapa yang mau dia matikan? Siapa yang mau dia hidupkan? Dirinya sendiri dikasih kemampuan. Terserah kau. Oke? Benar ya? Benar, Raja Namrud juga bisa menghidupkan dan bisa mematikan. Karena dia diberi kekuasaan, diberi kemampuan oleh Allah. Bisa menghidupkan dan bisa mematikan. Kalau mau mematikan silakan. Mematikan dirimu, kalau mau hidupkan dirimu silakan. Dikasih kekuasaan. Bagaimana caranya mematikan diri? Jangan kemana-mana, situ terus. Bagaimana caranya menghidupkan diri? Keluar dari situ, ya, pindah lagi. Sehingga ada informasi berikutnya. Ibrahim mengatakan, Tuhanku menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah dia dari barat. Ibrahim mengatakan, Tuhanku menerbitkan matahari dari betul.
perjalanan aku dari diri yang satu keluar aku sampai masuk ke tenggelam ke barat, itulah perjalanan matahari terbit dari timur. Ya. Maka terbitkanlah dia dari barat. Disuruh gerakan dia dari sini. Terbitkan dia dari sini. Wahai orang kafir, ya, wahai tubuh. Tugasmu tubuh, kasih keluar itu matahari dari situ, dari barat. Tahu artinya matahari terbit dari barat? Berarti kiamat, kematian. Kematian tidak akan terjadi sebelum matahari terbit dari. Kapan matahari terbit dari barat? Siap-siap untuk mati. Ya, berarti teknik mati adalah keluar dari, ya, terbitkan matahari dari barat, itu teknik kematian. Apa yang selama ini kita bayangkan tentang perdebatan ini? Paling-paling kita katakan, tidak berdaya itu Raja Namrud menghadapi Ibrahim. Seandainya saya balik ini pertanyaan, ya, saya balik. Seandainya Raja Namrud yang bicara, selama ini saya sudah menerbitkan matahari dari timur. Wahai Ibrahim, suruh Tuhanmu terbitkan matahari dari barat. Pasti Ibrahim bingung juga, bagaimana caranya Tuhan terbitkan dari barat ini? Tiap hari terbit terus dari timur. Kenapa peristiwa itu tidak dibalik? Ya, kenapa bukan Ibrahim yang disuruh supaya Tuhan yang terbitkan matahari dari barat? Tidak bisa, ini rumus. Tuhan itu menerbitkan matahari dari timur, itu rumus. Kenapa? Itulah perjalanan aku keluar dari diri yang satu, kemudian dimasukkan ke dalam surga, kemudian dibentuk jiwanya, lalu masuk ke dalam tubuh. Ketika dia masuk ke dalam tubuh, itu artinya matahari tenggelam di sebelah barat yang berlumpur hitam tadi, tempat penciptanya Adam. Akunya Adam ini cerita. Oke? Nah, terbitkan dia dari timur. Maka apa itu tadi situ? Maka bungkamlah itu orang kafir tidak bisa menjawab. Orang kafir tidak bisa menjawab, ya. Kapan tidak tahu itu, tidak tahu caranya terbitkan matahari. Sama ji, ya. Sama ji kita, kalau kita tidak tahu terbitkan matahari dari barat, sama aja dengan Namrud, ya. Ya. Kenapa? Karena orang kafir itu tidak berpengetahuan. Allah turunkan pengetahuannya. Surat 2 ayat 13. Kemarin kita bahas dalam perdebatan. Apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kamu sebagaimana orang-orang lain telah beriman, mereka menjawab, akan berimankah kami sebagaimana orang-orang yang bodoh itu telah beriman? Ingatlah, sesungguhnya merekalah orang-orang yang bodoh, tetapi mereka tidak tahu. Orang yang beriman itu tidak bodoh, tapi orang kafir melihat dirinya pintar. Lihat, dia melihat dirinya pintar, tapi disuruh kita terbitkan matahari dari barat, kebingungan dia, tidak bisa menjawab. Melihat dirinya pintar. Orang beriman tahu itu. Begitu diperintah terbitkan matahari dari barat, langsung disuruh ini kita mati. Mutu qabla anta mutu, matilah kamu sebelum mati. Kematian tidak akan terjadi sebelum matahari terbit dari barat. Ya kan? Berarti terbitkan matahari dari barat, berarti siap mati. Di dalam sholat kita berkali-kali kita terbitkan matahari dari barat, berarti belajar mati. Sholat mesti ada belajar mati. Tidak akan terjadi mi'raj kalau tidak ada kematian. Sholat itu mi'rajnya orang beriman, seorang mukmin. Bagaimana caranya mi'raj kepada Allah? Sholat. Tapi tidak akan terjadi mi'raj kalau tidak ada kematian. Tidak akan terjadi kematian sebelum matahari terbit dari barat. Diajarkanlah caranya terbit dari barat. Oke? Berarti bunuh diri keluar kampung. Surah 4 ayat 66. Kita baca sampai 68 ini bagus. Dan sesungguhnya kalau kami perintahkan kepada mereka, bunuhlah dirimu atau keluarlah kamu dari kampungmu, niscaya mereka tidak akan melakukannya kecuali sebagian kecil dari mereka. Dan sesungguhnya kalau mereka melaksanakan pelajaran yang diberikan kepada mereka, tentulah hal yang demikian itu lebih baik bagi mereka dan lebih muat iman mereka.
Dan kalau demikian pasti kami berikan kepada mereka pahala yang besar dari sisi kami, dan pasti kami tunjuki mereka kepada jalan yang lurus. Ya. Seandainya ditunjukkan kepadamu, bunuh dirimu, keluar dari kampungmu, sedikit sekali yang bisa lakukan, ya. Seandainya dia lakukan, dia akan mendapatkan pahala yang besar. Pahala yang besar. Pahala jihad, ya. Pahala jihad, pahala bunuh diri. Berarti cara untuk bunuh diri adalah dengan cara sholat, dengan sholat, bukan dengan cara pasang bom baru masuk di mall pergi bom orang, bukan. Itu yang saya bilang tadi, kalau berada di sini tidak mengerti perintah, dia pikir saya sudah laksanakan perintah, ya. Karena apa? Karena dia lihat ini orang-orang kafir semua. Kalau saya bunuh ini orang kafir, ini saya masuk surga ini. Awas ki, mati konyol ki. Salah melaksanakan perintah. Karena ya kita maklumi ketidaktahuan ini Tuhan yang bikin. Jadi apakah dengan ketidaktahuannya itu dia bisa diampuni? Ya, urusan Tuhan kalau dia bisa ampuni. Tapi kata Tuhan, barang siapa yang tetap zalim dan bodoh, sebenarnya dia sudah persiapkan dirinya untuk menempati neraka jahanam. Aku penuhi neraka jahanam itu dengan jin dan manusia semuanya. Kenapa? Karena dia punya mata tidak digunakan untuk melihat, dia punya hati tidak digunakan untuk memahami, dia punya telinga tidak digunakan untuk mendengar. Mereka seperti binatang ternak. Kenapa ini? Mata tidak disertai akal, telinga tidak disertai akal, hati tidak disertai akal. Mata tanpa akal buta, telinga tanpa akal tuli, hati tanpa akal buta, buntu, tidak bisa memahami. Pentingnya penggunaan akal. Seperti apa itu orang yang menggunakan akalnya? Seperti apa orang menggunakan akal? Dia senantiasa ingat kepada Allah. Bagaimana caranya ingat kepada Allah? Sadar diri, jangan seperti orang yang lupa kepada Allah. Kalau lupa kepada Allah, Allah akan bikin kau lupa diri. Sekarang lupa diri enggak? Lupa diri sekarang tidak? Alhamdulillah, masih ingat kepada Allah. Kenapa bisa ini? Sholat. Yang kedua, memikirkan ciptaan. Memikirkan ciptaan sampai melihat segala tanda pada ciptaannya, sampai-sampai dia katakan tidak ada yang sia-sia ini semua. Ya Allah, lindungi aku dari api neraka. Karena apa? Melihat semua tanda-tanda ini. Oke, jadi melalui teknik sholat itulah yang dipelajari dalam kitab. Selalu dikatakan baca kitabmu baru dirikan sholat. Kalau sudah dirikan sholat akan terbentuk sholatmu. Ya, kalau baca kitab baru dirikan sholat itu akan terbentuk. Sholat inilah yang mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Bukan mendirikan sholat itu yang mencegah. Sholatnya ini sholat. Bisa jadi kita mendirikan sholat tapi sholatnya tidak ada. Tapi kalau sholatnya sudah ada, kemanapun pergi tercegah perbuatan keji dan mungkar. Tapi kalau sudah bertahun-tahun mendirikan sholat masih terjadi perbuatan keji dan mungkar, ingat sholatmu belum ada. Jangan sampai mati pada waktu itu. Yang pertama-tama diperiksa itu sholatmu. Jadi ketika ini masih melakukan perbuatan keji dan mungkar, sadarilah diri kita bahwa sholatku belum ada. Gampang sekali itu diperiksa. Orang sangat mudah tercegah dari perbuatan keji, sangat mudah. Mulai besok saya tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan berjudi, tidak akan minum minuman keras. Sangat gampang ini. Tapi yang mungkar susah, ya. Susahnya minta ampun. Dia sudah berjanji sebentar mungkar lagi, ya. Pernah rasakan? Tidak enak kalau kita melakukan kebaikan kalau tidak dilihat oleh orang, ya kan? Maunya itu kalau kita melakukan suatu kebaikan dilihat oleh orang-orang, itulah perbuatan mungkar. Kalau tidak ada orang-orang yang lihat, sendirian, kalau dari sini cerita lagi sama orang supaya tahu bahwa saya ini melakukan kebaikan. Saya melakukan kebaikan. Tidak enak kalau orang lain tidak tahu. Itulah dikatakan mungkar. Mungkar itu berbuat baik tapi ingkar kepada Tuhan. Dia tahu semua perbuatan baik Allah yang kerja, tapi dia bawa namanya, saya yang kerjakan ini.
itu ingkar, melanggar perjanjian dengan Tuhan. Itu yang susah. Makanya kadang-kadang saya katakan, apa untungnya jadi pejabat? Kalau mampu, kalau tidak mampu melawan kemungkaran, jangan dulu jadi pejabat. Mungkar terus ki. Lebih bagus jadi tukang semur sepatu. Orang mungkin hina-hina. Ih, kasihan itu, kasihan banget. Tapi dia tidak pernah minta dipuji, ya. Adakah orang minta dipuji kalau pergi pungut-pungut sampah? Lihat saja orangnya saja pakai topeng, tidak mau ditahu. Jangan sampai ditahu bilang, ternyata tukang pungut sampah paling tidak mau dipuji dia, tapi lihat tuh pejabat. Ya, kalau mau lakukan kebaikan, mau bangun masjid, harus panggil wartawan dong, masa uang keluar cuma-cuma. Kasih tahu wartawan, besok saya akan melakukan ini, saya akan melakukan ini, gitu ya. Misalkan ini ya, mudah-mudahan kita jadi pejabat tidak begitu. Tapi kalau tidak begini Ki, kalau tidak begini, tidak ada itu yang pilih. Saya undang Istra jadi wartawan. Ya, artinya begini, kita lihat bagaimana perbedaan cara pemilihan pemimpin di zaman sekarang dengan dulu pemilihan khalifah di zamannya Rasulullah. Ketika Rasulullah jasadnya masih berbaring di rumahnya, tidak bisa dikuburkan sebelum ada pemimpin terpilih. Bagus tunjuk-tunjuk itu semua, itu yang pertama ditunjuk Abu Bakar, kau jadi khalifah. Jangan, itu ada Umar. Dia dibilangnya memang, datangi lagi Umar, kau jadi khalifah. Umar kata apa? Jangan. Itu ada Utsman di situ. Utsman bilang pemerintahan dia, datangi lagi Utsman. Hai Utsman, siap jadi khalifah? Tidak mau, tidak mau. Ke Ali lagi, kau Ali siap jadi khalifah? Tidak mau. Akhirnya yang berempat ini berembuk. Hasil rembukan ini ditunjuklah Abu Bakar. Ketika Abu Bakar ditunjuk, apa yang dilakukan? Menangis, mati mija. Kok saya? Dia bilang, dihiburlah sama teman-temannya lain, jangan bersedih, karena kami akan siap membantumu. Akhirnya ketika khalifah ini terpilih, yang lain membantu ini sang Abu Bakar. Terhibur gara-gara itu. Coba lihat sekarang, begitukah caranya pemimpin? Rebutan orang, ya, rebutan, berebut untuk jadi pemimpin. Termasuk yang notabene saya lihat yang melaksanakan di negerinya itu syariat Islam. Saya lihat cara pilih pemimpin sama, gimana syariat Islamnya di sini. Bukan begini caranya seorang yang memahami Islam kalau memilih pemimpin. Rebutan jadi pemimpin. Itu kan? Ya, larinya ke situ ya. Ada pemimpin. Oke, sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jadi sholat yang mencegah perbuatan keji dan mungkar adalah didasari oleh baca kitab. Kita baca itu surat 29 ayat 45. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab Al-Quran, dan dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah, salat adalah lebih besar keutamannya daripada ibarat-ibarat yang lain, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ya, baca kitabmu. Kita sudah disiapkan kitab. Kita mau baca tentang ini, ya. Kita mau baca tentang ini. Inilah kitabmu. Pendukungnya adalah, ya, ada juga wahyu yang diturunkan dari Allah sebagai kitabmu juga. Adalah Al-Quran. Ketika kita membaca itu mushafnya Al-Quran, sasarannya adalah di sini. Baca ini terus yang kita baca, ya. Inilah kitabmu. Pada saat serah terima amanah, kau terima ini, dituliskanlah itu. Hasil tulisan itu kitab namanya. Ajalmu sudah ditulis di sini, jodohmu sudah ada di sini, hartamu sudah ada di sini. Seperti kitab yang dikalungkan di leher, pasti nyata ini kitabmu ini. Jadi begitu baca Al-Quran, tata-tata ini, di sana arahnya. Oke? Ya, termasuk ini yang kita bahas dulu, karena apa Bu? Di sini semua. Ya, ini Al-Fatihah 7 titik. Kita baca tadi, baca Nabi Lut, Al-Fatihah juga. Baca Ibrahim, Al-Fatihah juga. Besok-besok baca Daud Sulaiman, Al-Fatihah lagi. Di sini semua. Kita hanya membaca Al-Fatihah melalui Al-Quran. Jadi katakan Al-Fatihah itu induknya Al-Quran, umul kitab. Itulah dia ayat muhkamat. Yang lain mutasyabihat, sama-sama kiasan. Kenapa dikatakan 7 ayat berulang-ulang?
baca Al-Quran. Setiap baca Al-Quran, dia lagi yang dibaca. Ini lagi yang dibaca, Al-Fatihah lagi, Al-Fatihah lagi. Ya, nanti di fasenya Sulaiman ternyata Al-Fatihah kalau disimpulkan, wah, basmalah di paling wah, basmalah. Nantilah, nanti kita kasih bayangan saja. Bikin penasaran. Iklan patah. Baik, baca kitabmu, dirikan sholat. Sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Dan wala zikrullahu akbar, mengingat Allah itu sangat besar dalam kurung keutamaannya. Karena apa? Karena dengan mendirikan sholat, sholat itu ada, maka pasti mengingat kepada Allah. Ya, mengingat kepada Allah artinya kesadaran diri sangat tinggi. Ya, sadar diri sangat tinggi sehingga terjadi apapun, terjadi huru-hara sakaratul maut, datang dajjal mengganggu, kesadaran tinggi sangat kesadaran diri sangat tinggi. Kau dajjal bicara mau ke pungut, tidak, pindah kau sampai datang ini yang asli. Begitu datang asli, apakah dajjalnya pindah? Tidak, dia tunjuk aja, dia tunjuk sah, tanda kutip. Susah ya, susah. Oke. Kita lihat lagi ya peristiwa Ibrahim tadi. Ya, kemudian kita baca surat 2 ayat 259. Tambahan ini tidak ada di sini. Atau apakah kamu tidak memperhatikan orang yang melalui suatu negeri yang temboknya telah roboh menutupi atapnya? Dia berkata, bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini setelah hancur? Maka Allah mematikan orang itu 100 tahun, kemudian menghidupkannya kembali. Allah bertanya, berapakah lamanya kamu tinggal di sini? Ia menjawab, saya tinggal di sini sehari atau setengah hari. Allah berfirman, sebenarnya kamu telah tinggal di sini 100 tahun lamanya. Lihatlah kepada makanan dan minumanmu yang belum lagi berubah, dan lihatlah kepada keledai kamu yang telah menjadi tulang belulang. Kami akan menjadikan kamu tanda kekuasaan kami bagi manusia, dan lihatlah kepada tulang belulang keledai itu. Kemudian kami menyusunnya kembali, kemudian kami membalutnya dengan daging. Maka tak kala telah nyata kepadanya bagaimana Allah menghidupkan yang telah mati, dia pun berkata, saya yakin bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya. Kita baca ulang ya. Baca ulang. Atau apakah kamu tidak perhatikan orang yang telah melalui suatu negeri yang temboknya telah roboh menutupi atapnya? Titik. Kamu melalui sebuah negeri, ya, temboknya sudah roboh menutupi atapnya. Kamu melalui negeri ini. Kamu melalui negeri ini. Jadi saya buka rahasianya ya. Ini peristiwa mengantuk. Mengantuk. Melalui sebuah negeri, temboknya sudah, apa itu negeri? Ini ya. Ini lagi kelelahan dia, kecapean, ya. Kemudian, ya, dia bertanya, bagaimana caranya Tuhan hidupkan negeri ini? Ini sudah hancur lebur ini ya. Lalu orang itu dimatikan 100 tahun. Dimatikan dia 100 tahun. Ingat, mati sama dengan tidur, ingat. Mati sama dengan tidur. Matinya orang yang belum ajalnya adalah ketika dia tidur. Makanya sebelum tidur baca doa ya, dengan namamu ya Allah, bismika Allahumma ahyana wa bismika amut. Dengan namamu ya Allah engkau hidupkan kami, dan dengan namamu saya akan mati. Begitu terbangun dari tidur, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan aku dari mati.
Jadi peristiwa hidup dan mati sama dengan peristiwa tidur. Ditidurkanlah dia 100 tahun sesudah melewati negeri yang kokoh. Begitu dia terjaga, dia melihat dirinya tidurnya selama berapa lama? 1 hari atau setengah hari, itu yang dirasakan. Tapi kata Tuhan,